Ada banyak cara meningkatkan produktivitas lahan untuk memperkuat ketahanan pangan di sebuah desa. Contohnya petani bawang merah di Desa Cotcut, Kecamatan Kutabaro, Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, berhasil mengembangkan budidaya bawang merah di lahan kosong milik Balai Sungai Sumatera I, BSS. Guna mengantisipasi krisis pangan, Desa Cotcut memberdayakan kelompok tani yang diberi nama Lagang Jaya, untuk memanfaatkan lahan tidak produktif atau lahan kosong yang ditanam tanaman keras atau lunak, seperti bawang merah dan sebagainya. Dengan cara tersebut, masyarakat yang mayoritas petani di Desa Cotcut Kecamatan Kutabaro Aceh Besar ini bisa sejahtera karena tidak hanya menanam padi, tetapi lahan yang kosong dapat dimanfaatkan untuk tanaman sumber pangan tambahan untuk keluarga. Mari kita simak tips sukses bertani bawang merah ala kelompok Lagang Jaya Desa Cotcut, Kecamatan Kutabaro, Kabupaten Aceh Besar. Inilah salah seorang petani bawang di Aceh Besar, yaitu tepatnya di Kampung Cotcut, Kecamatan Kutabaro, Aceh Besar. Kita jelasan beliau mengenai bawang ini. Baik, Pak, ini status pemanfaatan lahannya ini kok sampai tergerak sehingga bisa dimanfaatkan untuk menanam bawang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Lagang Jaya. Nama saya Supriyadi, biasa dipanggil Tunku Adi. Yang pertama, status lahan ini yaitu milik BWS, Balai Sungai Sumatera I, dan tergerak oleh petani Desa Cotcut untuk menanam bawang, yaitu yang pertama karena banyak sekali pemuda sekarang yaitu pengangguran, hingga tergerak daripada Yayasan Pionir Nusantara yaitu untuk membimbing dan membiayai untuk penanaman bawang merah di Desa Cotcut. Dan untuk penanamannya yaitu yang pertama, sebelum kita tanam yaitu kita olah tanah yaitu bajak. Yang kedua yaitu pengapuran. Pengapuran yaitu termasuk dolomit, pakai dolomit dan magnesium. Setelah itu baru tarik musa. Setelah tarik musa baru tanam dengan bibit 5 berpus. Kami di Desa Cotcut ada mengadakan penanaman bawang merah 5 berpus. Untuk pengolahan lahan, yang pertama yaitu setelah ditantok, baru disemprot dengan MA11. Tujuan disemprot MA11 yaitu untuk penyemburan tanah. Dan setelah disemprot MA11 baru pengapuran, termasuk dolomit dan magnesium. Dan untuk kebutuhan dolomit dan magnesium, apabila ada lahan 2.500, itu membutuhkan dolomit 5 sak, yang ukuran satu saknya 50 kg. Dan setelah pengapuran baru disemprot dengan Detagro untuk mengatasi gulma yang tumbuh. Dan setelah itu baru penarikan musa. Setelah penarikan musa, bedengan disiram baru ditanam. Dan setelah ditanam, pada masa umur setelah 15 hari baru dikocor dengan pupuk mutiara, pupuk NPK mutiara dengan dosis luas lahan 2.000 dan sekitar 5. Dan cara pengaplikasian dengan aplikasi pupuk yaitu pupuk direndam selama 1 hari 1 malam dengan air rendaman yaitu lebih di atas pupuk sekitar 10 cm
dan setelah itu baru diaduk, dan pupuk yang direndam tadi dimasukkan ke dalam air 15 liter dengan takaran pupuk 250 ml. Dan setelah itu setelah 5 hari setelah kocoran pertama, baru di kocoran kedua dengan dosis seperti itu, dan setelah 5 hari baru di kocor yang ketiga dengan dosis yang sama, dan setelah 35 hari baru yaitu disemprot dengan ekofarming selama 2 kali penyemprotan. Pada hari ke-65 baru bawang sudah bisa panen. Dan cara aplikasi pupuk NPK, yang pertama direndam dulu. Dengan ketinggian air di atas pupuk yaitu sekitar 10 cm. Dan setelah direndam selama 1 hari semalam, ini yang sudah jadi. Baru kira-kira sekitar 100 ml dengan campuran air, yaitu sekitar 5 liter air. Dan setelah jadi baru dikocor. Kocoran ini tangki sekitar 250 ml untuk 6 kali, untuk 6 lubang. Dan usahakan jangan sampai terkena daun, membuat daun bawang bisa hangus. Sekian dan terima kasih.